Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel, English for Indonesia. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang psikolinguistik. Kalau di video sebelumnya kita telah membahas tentang bahasa manusia dan pemerolehannya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bahasa ibu dan tahapan pemerolehannya. Jadi seperti apa sih bahasa ibu itu dan tahapan apa saja yang biasanya akan dilalui saat memperoleh bahasa ibu ini? Let's check it out. Bahasa ibu dan bahasa sang ibu. Ini ada dua istilah yang muncul ya, bahasa ibu dan bahasa sang ibu. Apakah sama atau berbeda? Bagaimana menurut Anda? Untuk menghindari kesalahpahaman ya perlu dibedakan ya istilah bahasa ibu dari bahasa sang ibu. Sejatinya kita harus paham dulu tuh apa sih sebenarnya bahasa ibu dan apa sih bahasa sang ibu ya. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai atau diperoleh oleh anak ya, jadi bahasa yang pertama kali dikuasai oleh seorang anak itulah yang dikatakan bahasa ibu. Biasanya kalau orang kita itu orang Indonesia ya, kita kan terkenal dengan local languages kita ya. Bahasa daerah kita yang sangat beragam sekali. Dan biasanya untuk anak orang Indonesia, apalagi yang di daerah ya, bahasa ibu mereka biasanya adalah bahasa daerah mereka masing-masing. Ya, bukan bahasa Indonesia ya. Kecuali di rumah semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Maka mau tak mau kan anak tersebut pasti akan menguasai bahasa Indonesia untuk pertama kalinya, bukan bahasa daerah. Jadi di sini bahasa ibu adalah padanan untuk istilah bahasa Inggris native language. Ya, kalau kalian pernah mendengar istilah native language, ya inilah yang dikatakan bahasa ibu. Ya, native language adalah bahasa yang pertama kali diperoleh atau dikuasai oleh seorang anak. Ya, misalkan saja ada seorang anak berasal dari Jawa, gitu ya. Orang tuanya Jawa dan orang tuanya itu menggunakan bahasa Jawa ketika anaknya itu sedang belajar bahasa pertama ya. Dan lingkungan sekitar pun menggunakan bahasa Jawa, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa Jawa akan menjadi bahasa pertama anak tersebut. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa bahasa Jawa adalah bahasa ibu dari anak tersebut. Ya. Oke. Untuk anak dan orang Inggris, bahasa Inggris adalah ya bahasa ibu mereka ya. Ya, karena dianya orang tuanya ya asalnya Inggris gitu ya misalkan saja ya. Dia pun lahir di Inggris, besar di Inggris, ya maka otomatis bahasa Inggris adalah bahasa ibu mereka. Oke. Begitu juga apabila ada anak Indonesia lahir dan dibesarkan di Boston, ya ini ya, mungkin istilah ini yang pengertian ini yang mungkin masih bingung ya. Apabila ada kasus seperti ini ya. Jadi apabila ada anak Indonesia lahir dan dibesarkan di Boston, ya, di United States of America gitu ya. Dan dari kecil dia menggunakan atau memakai bahasa Inggris, ya maka bahasa Inggris adalah bahasa ibu anak tersebut walaupun dia itu sebenarnya aslinya anak orang Indonesia. Ya, ya misalkan saja orang tuanya dua-duanya orang Indonesia, ya, merantau ke Boston misalkan saja. Dan mereka berdua menggunakan bahasa Inggris kesehariannya. Ya, kemudian mereka punya anak mereka lahir di Boston itulah, nggak pulang ke Indonesia ya. Kemudian lahir di Boston ya, kemudian besar di Boston juga.
dan kedua orang tua tersebut juga menggunakan bahasa Inggris ke mereka, lingkungan sekitar juga bahasa Inggris gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena karena dia terpapar bahasa Inggris ya. Jadi anak tersebut ya bahasa ibunya adalah bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia ya. Terkecuali misalkan saja kedua orang tuanya itu ya setiap hari memberikan input kepada anaknya itu ya bahasa Indonesia. Mungkin bisa jadi bahasa ibunya akan bahasa Indonesia, tapi di sini kan kasusnya adalah orang tua dari anak tersebut menggunakan bahasa Inggris kesarannya kepada anaknya tersebut. Ya, karena mungkin juga didukung oleh lingkungan sekitar ya. Jadi kan mau tak mau anak tersebut, walaupun anak Indonesia ya, mau tak mau kan bahasa yang pertama kali dikuasainya pasti bahasa Inggris dong. Jadi bahasa Inggris tersebut ya bisa kita katakan bahwa menjadi bahasa ibu dari anak tersebut. Mudah-mudahan kalian paham tentang penjelasan ini. Kemudian kalau untuk bahasa sang ibu adalah bahasa yang digunakan oleh orang dewasa atau orang dewasa ini orang-orang yang sudah paham berbahasa ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Pada waktu berbicara dengan anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa ibunya. Jadi anak kecil yang masih belajar masih belajar ya. Intinya masih belajar untuk memperoleh bahasa ibunya atau belajar bahasa pertamanya anak tersebut. Ya, jadi bahasa yang digunakan oleh orang yang ada di sekitarnya itu dikatakan bahasa sang ibu. Ya, jadi perbedaannya di sana ya. Jadi kalau bahasa ibu itu adalah bahasa yang dikuasai atau dipelajari lah bisa dikatakan seperti itu ya. Dikuasai atau dimiliki oleh anak pertama kali gitu ya. Sedangkan kalau bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sekitar anak tersebut. Ya, itu dikatakan bahasa sang ibu. Enggak harus seorang ibu ya, enggak. Ya, intinya orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Ya, saat anak tersebut sedang dalam proses memperoleh bahasa ibunya atau bahasa pertamanya dia. Itu dikatakan bahasa sang ibu. Ya, ingat, tidak harus seorang ibu ya. Oke. Bahasa seorang anak berusia 15 tahun, ya ini ya, saya katakan tadi ya. Jadi anak yang berusia 15 tahun, misalkan saja atau seorang kakak gitu ya, sewaktu berbicara dengan adiknya yang berumur 2 tahun, ya juga dikatakan bahasa sang ibu. Karena kan anak yang berusia 5 tahun bisa dikatakan sudah lancar lah ya berbahasa pertama ya. Ya, sudah lancar berbahasa ibu ya. Jadi itu juga tergolong bahasa sang ibu. Ya, seorang kakak yang sudah fasih berbahasa pertamanya ngobrol dengan adiknya yang masih dalam tahap memperoleh bahasa ibu, itu juga bisa dikatakan bahasa sang ibu. Istilah ini dipakai sebagai padanan istilah bahasa Inggris mothers ya. Jadi kalau misal mothers, parents atau child directed speech ya. Ya, ini istilah bahasa Inggrisnya ya dari bahasa sang ibu. Mothers, parents atau child directed speech ya. Bahasa Inggris dari bahasa sang ibu ya. Kemudian ciri-ciri bahasa ibu dan bahasa sang ibu sebenarnya apa sih? Ya walaupun mereka berbeda, sejatinya bahasa ibu dan bahasa sang ibu itu ya mirip kan ya. Yang pertama ciri-cirinya adalah pada umumnya kalimat-kalimat yang digunakan ya pendek-pendek ya. Kan anak kecil yang baru belajar bahasa kalau mendengar kalimat yang panjang belum tentu mereka paham. Kadang kan menggunakan kalimat-kalimat yang pendek aja mereka belum tentu pahamnya. Kita butuh pengulangan di sana kan. Jadi umumnya ya bahasa ibu dan bahasa sang ibu itu kalimat yang digunakan ya pendek-pendek. Nah, karena kita berurusan sama anak kecil yang belum fasih berbahasa. Berbahasa pertama ya, intinya belum ada bahasa sama sekali yang dia kuasai untuk pertama kalinya. Ya, biasanya pendek-pendek.
Kemudian juga biasanya nada suaranya ya tinggi. Nada yang digunakan tinggi gitu ya. Karena kalau suara yang kita gunakan itu kecil ya mana dengar anak kecil ya. Kadang kita bersuara tinggi pun mereka belum tentu eh, mendengarkan ya. Apalagi suara kita itu nada suara kita ya biasa-biasa saja normal seperti biasanya maka eh, mereka butuh pengulangan biasanya. Ya, jadi ciri khasnya salah satu lagi adalah nada suara yang digunakan itu biasanya tinggi. Anak kecil kan kalau ngomong ya nada suaranya tinggi ya. Nggak pernah kan anak kecil yang baru belajar bahasa itu dianya tuh nadanya tuh pelan gitu. Jarang ada yang seperti itu. Ya, biasanya anak kecil yang baru belajar bahasa kan meledak-ledak. Ya. Makanya biasanya suaranya tinggi. Alhasil kan bahasa sang ibu juga eh, menjadi tinggi nadanya, kira-kira seperti itu. Intonasinya agak berlebihan. Jadi kalau dari segi intonasi biasanya agak berlebihan, ya. Atau istilahnya lebay lah ya. Ya, kedengaran kan kalau anak kecil itu kan intonasinya itu meliuk-liuk, kira-kira seperti itu ya. Begitu juga ketika kita ngobrol dengan anak kecil ya, biasanya juga intonasinya meliuk-liuk ya. Lebay lah bisa dikatakan seperti itu. Kemudian laju ujarannya agak lambat. Jadi kecepatan berbicara ya lambat. Kalau kita ngomong dengan anak kecil ya umumnya lambat ya, nggak cepet, nggak seperti kita ngobrol dengan eh, orang sejawat kita, tidak, beda biasanya. Banyak redundansi ini pasti ya, pasti ada banyak pengulangan. Sekali dua kali belum tentu mereka paham ya anak kecil ya, jadi butuh pengulangan lagi. Kemudian banyak menggunakan kata sapaan biasanya, banyak kata sapaannya. Memanggil intinya itu ya. Intinya akan ada banyak kata sapaan dalam bahasa ibu dan bahasa sang ibu. Bisa jadi ini karena kita itu mencoba untuk menarik perhatian anak kecil tersebut. Makanya kita menggunakan kata sapaan biasanya. Kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan anak kecil kepada orang yang ada di sekitarnya. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan paham tentang ciri-ciri dari bahasa ibu dan bahasa sang ibu ini. Ciri-ciri seperti ini biasanya akan ditemukan ketika kita berbicara dengan anak kecil ya, setelah yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ciri-ciri ini ya semakin lama semakin berkurang lah ya. Seiring dengan perkembangan anak tersebut, ya, semakin anak tersebut paham dengan bahasa yang dia sedang pelajari, maka keenam ciri-ciri tadi akan berkurang. Ya, mungkin nada yang tadinya tinggi menjadi agak sedikit normal gitu ya. Yang tadinya banyak redundansi agak sedikit berkurang, intonasi yang tadinya berlebihan menjadi agak sedikit normal ya. Misalnya ini ya, dalam hal laju ujaran, kecepatan ujaran orang dewasa pada anak adalah 50% atau separuh lah ya bisa dikatakan seperti itu ya. Dari kecepatan waktu berbicara dengan orang dewasa yang lain. Ya, seorang ayah ketika ngobrol dengan rekan kerjanya ya kecepatannya bisa dikatakan cepat ya. Normalnya orang dewasa ngomong gitu ya, berujar. Tapi ketika seorang ayah tersebut berujar kepada anaknya yang baru belajar bahasa pertamanya dia atau bahasa ibunya dia, maka kecepatan atau laju ujaran dia itu pasti berkurang 50%. Ya, intinya seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, intonasi yang berlebihan juga akan semakin berkurang. Karena biasanya mereka yang sudah agak sedikit paham ketika mendengar seorang ayah atau ayahnya dia itu berbicara dengan dia itu menggunakan intonasi yang meliuk-liuk, mungkin dia akan menjadi agak risih. Kira-kira seperti itu ya. Demikian juga dengan nada suaranya tidak lagi terus-menerus meninggi yang saya katakan tadi ya. Sudah agak sedikit normal, nada suaranya itu tidak tinggi ya. Tidak tegang terus ya suaranya. Oke. Kemudian kita tadi kan ada banyak berbicara tentang bahasa ibu gitu ya. Identiknya dengan ibu gitu ya kalau ibu ya. Tapi pernahkah kalian itu memperhatikan ketika seorang
ayah itu berujar kepada anaknya yang baru belajar bahasa. Jadi di sini akan timbul pertanyaan, apakah bahasa yang digunakan oleh ayah atau seorang ayah ya sama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu sewaktu berbicara dengan anaknya yang masih dalam tahap pemerolehan bahasa ibu ya? Apakah sama? Ayah ngomong dengan anaknya, pernahkah kalian perhatikan itu? Ya, seorang ayah yang ngobrol dengan anaknya dengan seorang ibu ngobrol dengan anaknya. Sama nggak sih kira-kira? Dari penelitian yang telah dilakukan ternyata ya, cara ayah dan cara ibu berbicara kepada anaknya itu berbeda. Ya, saya yakin kalian pahami itu ya. Ya, kalau dilihat sekilas kan, oh iya ya. Sepertinya cara ayah kalau ngomong dengan anaknya itu akan sangat berbeda dengan cara ibu ya. Ya. Ayah umumnya ya berbicara lebih pendek, ya, nggak panjang ya. Seorang ayah itu intinya dia nggak mau bertele-tele ya. Ciri khas laki-laki kan ya. Kalau ciri khas wanita kan biasanya kan dia menggunakan kalimat-kalimat yang panjang. Ya, terkenal dengan cerewetnya. Kira-kira seperti itu ya ibu kan ya. Ibu kan terkenal dengan cerewetnya dibandingkan ayah. Lebih banyak menggunakan kalimat imperatif atau direktif ya ayah ya. Jadi berbicaranya itu lebih pendek. Ayah itu biasanya menggunakan kalimat imperatif atau direktif ya. Tahu ya kalimat imperatif apa ya? Kalimat perintah. Direktif ya, imperatif atau direktif ya, kalimat perintah. Jadi ayah itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat perintah lah isinya. Dan banyak meminta penjelasan dari anak. Umumnya seperti itu. Ya, ingat ya ini umumnya. Ya, mungkin ada 1, 2, 3 ayah yang berbeda dari orang lain. Keadaan seperti ini justru sangat baik sebenarnya. Ya, ketika ayah itu berbicara dengan menggunakan contoh yang tadi yang ketiga tadi ya, umumnya kan ayah itu uh, ini ya banyak meminta penjelasan dari anak. Ya. Jadi keadaan seperti ini sangat baik sebenarnya untuk anak ya. Kenapa? Karena dia seperti dipaksa untuk mengekspresikan diri ya agar ayahnya itu mengerti apa yang dia katakan. Ya, apa maksudnya dek? Jadi adeknya tuh, anaknya itu akan berpikir kira-kira seperti itu ya. Apa maksud adek? Coba ngomong apa sih adek? Biasanya kan seperti itu ya. Kalau ibu kan biasanya kan sangat paham sekali ketika anaknya itu ngomong apa walaupun nggak jelas, ibu itu tahu anaknya ngomong apa. Cuma kalau ayah kan, saya yakin lah ya, mikir ini anak saya ngomong apa ya. Ya biasanya kan berucap, adek ngomong apa sih? Ya, terus anaknya kan mencoba untuk mengutarakan apa yang dia mau sebenarnya. Ya. Jadi itu sangat baik sebenarnya untuk anak ya. Ya, karena anak tersebut kan seperti dipaksa untuk mengekspresikan dirinya agar ayahnya itu paham dia ngomong apa atau dia maunya apa. Jadi ayahnya itu ya seolah-olah menjadi jembatan untuk berkomunikasi jauh lebih jelas. Ya, jauh lebih jelas ya. Nah, gejala seperti ini itu dinamakan father bridge hypothesis. Gejala seperti ini dikatakan father bridge hypothesis. Kita tadi sudah berbicara tentang bahasa ibu dan bahasa sang ibu gitu ya. Sekarang kita akan berbicara tentang tahapan dari pemerolehan bahasa ibu tersebut ya. Jadi tahapannya apa aja sih? Jadi pada waktu dilahirkan ya sebenarnya anak itu ya hanya memiliki sekitar 20% dari otak dewasanya. Ya, pada waktu dilahirkan ya. Intinya kan belum tahu apa-apa intinya itu ya. Ya, hanya sekitar 20% saja. Ya, hal ini berbeda dengan hewan yang sudah memiliki sekitar 70%. Kalau hewan sudah memiliki 70% ya. Yang sewaktu dilahirkan kalau hewan ya.
Karena perbedaan inilah hewan sudah dapat melakukan banyak hal segera setelah lahir. Nah, itu perbedaannya manusia dengan hewan. Ya, hewan itu ketika baru lahir, dia itu otaknya itu sudah berisi 70% otak dewasa. Kalau manusia, anak yang baru dilahirkan itu baru 20%. Itulah kenapa kan kalau kita melihat hewan yang baru dilahirkan itu sudah bisa apa gitu ya, padahal baru berapa hari ya. Kalau anak manusia kan tidak bisa seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan manusia kan ini ya, hanya bisa menangis dan menggerak-gerakkan badannya, hanya itu saja. Kalau anak hewan yang beda. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu, ya, untuk anak kecil ya, dalam hal pemerolehan bahasa yang pertama kali ingin dikuasai gitu ya, sebenarnya ada beberapa tahapan yang dilalui oleh anak. Ya, ada beberapa tahapan biasanya. Sadar tak sadar, sebenarnya ada beberapa tahapan yang dilalui oleh anak tersebut ketika dia itu sedang mempelajari bahasa pertamanya dia. Atau sebelum memperoleh bahasa dengan sempurna. Bahasa ibu ya. Atau bahasa yang pertama kali ingin dikuasai. Jadi ada beberapa tahapan sebenarnya. Ini yang kita katakan tahapan pemulihan bahasa ibu. Yang pertama, ya, anak itu akan melalui tahap mendekut. Mendekut atau cooing. Ya, jadi tahapan ini itu ditandai dengan keluarnya bunyi-bunyi yang tidak dapat diidentifikasi sebagai fonem. Ya, hanya sekedar bunyi-bunyi saja. Ya, bukan sebagai fonem ya. Kalau fonem kan berarti ada arti. Jadi dengan kata lain dia tidak jelas secara artikulasinya. Intinya bunyi-bunyi saja gitu ya. Serta tidak bermakna. Ya, kalau fonem kan dia bermakna ya. Ada maknanya intinya itu ya. Walaupun digabung baru bermakna, intinya tahap mendekut ini atau cooing ini anak kecil itu dia akan berbunyi tanpa makna. Jadi bayi ya biasanya mulai mendekut atau cooing itu ya sekitar umur 2 sampai 5 bulan ya, berbunyi-bunyi saja tanpa ada makna apapun ya. Kita tidak bisa menerka dia bunyi ini maunya apa. Biasanya seperti itu sih ya. Terkadang kan dia nangis, kita kan hanya bisa berpikiran bahwa apakah dianya lapar, atau dia pengen tidur, atau dia pengen apa. Nah, kita kan tidak tahu pasti dia itu sebenarnya mau apa. Ya, setelah kita coba ini ternyata bukan, coba ini ternyata bukan. Nah, biasanya kan kalau orang yang berpengalaman biasanya tahu ya. Oh kayaknya kurang ini deh. Oh kayaknya ini deh. Kemudian yang kedua, anak kecil juga akan melalui setelah tahap cooing tadi ya, atau tahap mendekut, dia akan melalui tahap celotehan. Atau istilah lainnya adalah babbling. Jadi tahap ini biasanya itu ditandai dengan keluarnya bunyi-bunyi ya, yang sebenarnya sudah menyerupai fonem. Ya, bunyi-bunyi papa, papa, mama, mama, kira-kira seperti itu ya. Itu babbling namanya. Walaupun masih bercampur dengan bunyi tahap mendekut. Ya, masih bercampur ya. Dan tidak bermakna. Jadi bunyi yang berupa fonem atau menyerupai fonem, misalkan saja bunyi de, bunyi de gitu ya, bunyi a, bunyi i, bunyi me, bunyi pe, bunyi be gitu ya. Yang dikeluarkan berulang-ulang menjadi suara da 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 gitu ya. Dida dida dadi dadi mama mama papa papa baba baba. Sebenarnya kan masih tidak ada maknanya nih ya. Kalau yang sudah seperti ini dikatakan tahap babbling atau tahap celotehan. Tahap ini bisa berawal dari usia 6 bulan ke atas. Ya, biasanya kalau udah anak-anak itu udah 6 bulan ke atas itu udah mulai babbling biasanya. Para orang tua biasanya mengaitkan kata papa ya untuk ayah, biasanya seperti itu ya. Papa papa ayah gitu. Mama 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 ya untuk ibu ya. Ya walaupun kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di benak mereka, apakah benar-benar dia itu
manggil papanya dengan mengatakan papa-papa, ya, atau tidak kita tak pernah tahu sebenarnya. Ya, tidak mustahil juga celotehan tersebut ya hanyalah sekedar latihan artikulatori belaka untuk mereka. Ya, tapi kita menganggapnya berbeda. Ya, jadi ini tahap babbling namanya. Oke, 6 bulan ke atas biasanya. Kemudian setelah babbling itu akan melalui tahap satu kata. Jadi yang ketiga tahap satu kata. Jadi pada tahap ini berarti tahap ketika anak itu telah mampu mengucapkan sebuah ujaran yang berupa sebuah kata yang bermakna. Kalau going tadi tak ada maknanya ya, hanya sekedar bunyi-bunyi belaka, entah bunyi apapun itu. Babbling juga seperti itu, walaupun terdengar seperti sebuah kata, sebuah fonem, tapi intinya masih belum ada maknanya. Tapi kalau dalam tahap ini, tahap satu kata ini sebenarnya itu sudah membentuk satu kata yang bermakna. Ya. Bahasa Inggris memang bahasa yang mengandung banyak sekali. Ini enggak ya? Banyak sekali yang terdiri dari satu suku kata. Satu suku kata banyak ya bahasa Inggris ya. Satu suku kata tuh banyak banget. Sehingga yang dimaksud dengan kata adalah kata bermakna yang terdiri dari satu suku kata. Intinya itu ya. Eat itu kan satu suku kata ya. Drink itu satu suku kata. Sleep itu satu suku kata. Ini udah termasuk kata. Jadi kata seperti ini ya masuk ke tahap satu kata. Tahap ini bisa dicapai sejak usia 12 bulan sampai 18 bulan. Jadi tahap satu kata ini ya beragam ya. Bisa mulai sejak 12 bulan ya sampai 18 bulan. Ya tergantung dari masing-masing anak ya. Kemampuan anak kan berbeda-beda. Ada yang mungkin 12 bulan, ada yang mungkin 18 bulan, atau baru berapa bulan udah tahap satu kata itu juga bisa saja. Itu kan kemampuan anak-anak kan berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan. Tapi biasanya rentan tahap satu kata ini ada pada 12 sampai 18 bulan. Anak Inggris pada tahap ini ya tidak mungkin mampu mengeluarkan kata yang terdiri dari dua suku kata atau lebih. Seperti kata handphone atau television, 4 suku kata ya. Kalau handphone itu kan 2 suku kata, kalau television itu kan 4 suku kata tuh. Nah, jadi sebenarnya mereka masih belum mampu mengeluarkan kata yang lebih dari 2 suku kata. Atau minimal terdiri dari 2 suku kata deh. Mereka masih belum mampu. Mereka hanya mampu mengujarkan satu suku kata saja. Walaupun kata-kata tersebut sering didengar dalam lingkungan terdekatnya. Walaupun dia sering mendengar kata handphone misalkan saja. Dia sering mendengar kata television, tapi mereka masih belum mampu untuk mengucapkan itu. Jadi hanya yang satu suku kata saja. Pada anak Indonesia, kata sehari-hari makan, minum, 2 suku kata ya. Makan, minum, 2 suku kata ya. Dan tidur atau bobo, itu akan diucapkan satu suku kata saja. Ya, nggak full ya, nggak dua suku kata. Mereka hanya akan mengatakan kan, atau num, atau bo. Ya, saya yakin kalian suka dengar seperti itu ya. Anak-anak yang hanya ujungnya saja. Ya, ngomong hanya ujungnya saja. Ya, karena mereka belum mampu untuk mengucapkan 2 suku kata. Ya, berarti anak tersebut masuk pada tahap ini. Dia hanya mampu satu suku kata saja. Bahkan apabila kata tersebut terdiri dari 3 atau 4 suku kata, ya anak Indonesia tetap menyingkatnya menjadi satu suku kata saja. Ya. Dan yang diambil suku kata terakhir biasanya ya. Ujung dari kata tersebut saja. Ya, suku kata terakhir yang digunakan oleh anak orang Indonesia biasanya. Ya, dari kata tersebut misalkan boneka ya K saja gitu ya. Atau televisi ya C saja. Nggak bisa mengucapkan se, dia akan mengucapkan ci. Ya, boneka tadi ya, boneka ya K saja.
sambil menunjuk misalkan saja ya. Televisi misalkan ci saja sambil nunjuk misalkan saja. Nah, ini berarti anak tersebut masuk ke tahap satu kata. Kemudian tahap dua kata. Tahap ini ditandai dengan ujaran anak yang terdiri dari dua kata. Jadi kalau sudah masuk ke tahap ini biasanya dia akan bisa memproduksi dua kata. Makna kalimat yang terdiri dari dua kata ini ya sangat bervariasi. Tata bahasa atau kalimat ya mereka biasa disebut pivot grammar. Ya, jadi tahap dua kata ini kita katakan tahap pivot grammar. Ya, atau tata bahasa terporos. Pivot maksudnya itu adalah pivot grammar itu ada dua kata ya yang menjadi satu ujaran yang digunakan oleh anak kecil ya. Nah, jadi ada dua kata menjadi satu ujaran, menjadi satu kesatuan. Dan dua kata ini biasanya yang satu itu functions word seperti determiner gitu ya, article misalkan saja ya. Yang satu lagi contain word seperti noun gitu ya, verb, adjective ya, itu menjadi satu. Di functions word dengan contain word menjadi satu. Itu kan dua kata ya. Satu kata function word, satu kata contain words. Menjadi satu ujaran, itu yang dikatakan tahap dua kata. Atau kita katakan istilah bahasa Inggrisnya adalah pivot grammar namanya ya. Hal tersebut disebabkan karena anak itu lebih mengenal kata tertentu dan kurang mengenal kata yang lain. Jadi dia memulai ujarannya dengan satu kata yang lebih dikenalnya, lalu mendapatkan satu kata yang lain. Jadi dua kata tersebut kalau anak Indonesia ya biasanya seperti itu ya. Atau anak-anak yang baru belajar bahasa pertama deh. Ya, biasanya itu tahap dua kata ini satu kata itu yang familiar menurut mereka, yang satu kata lagi yang kurang familiar, bisa dikatakan seperti itulah. Misalnya guguk adek gitu ya. Ini kan dua kata ya. Kalimat ini bisa mengandung presentatif ya, itu ada anjing bisa aja. Ya, itu anjing adek ya bisa aja. Atau ada anjing datang juga bisa. Ya, tapi kan mereka tidak bisa, anak kecil itu kan masih belum mampu kalimat dengan komposisi kata yang banyak seperti ini kan masih belum mampu. Nah, karena mereka masih berada pada tahap dua kata, ya, atau tahap pivot grammar ya, guguk ade, ya, terporos. Jadi intinya maksudnya adalah terporos tadi satu familiar, satu kurang. Selain ujaran ini bermakna ganda, udah pasti bermakna ganda ya. Guguk ade kan bermakna ganda. Artinya bisa itu ada anjing, bisa itu anjing ade, atau ada anjing datang, itu juga bisa ya. Ujaran ini juga bisa berubah dengan masih mempertahankan kata pertama, bisa aja. Misalnya ujarannya menjadi guguk mam, ya, yang tadinya guguk ya, guguk cayang, atau guguk sayang, jarang sayang ya, cayang biasanya. Masing-masing dari ujaran ini juga memiliki makna yang beragam pula, udah pasti ya. Makna guguk mam dengan guguk cayang dengan guguk adek udah pasti berbeda ya maknanya. Coba kita lihat ini pivot grammarnya ya. Ya, satu katanya adalah guguk, ya, kata yang lain adalah yang pertama misalkan saja ya guguk adek. Ya maknanya itu bisa itu anjing milik adek bisa, atau anjing adek datang bisa. Ya, kemudian kalau dia menggunakan kata guguk mam misalkan saja maknanya itu bisa menyuruh anjing makan bisa, atau dia sedang melihat anjing itu sedang makan juga bisa. Jadi maknanya itu ganda ya. Guguk cayang misalkan saja ya, itu juga maknanya bisa beragam ya, bisa adek sayang sama anjing tersebut, atau anjing sayang adek juga bisa. Jadi ini maksud dari pivot grammar ya, tata bahasa yang terporos ya. Jadi yang terporos adalah guguknya ini tadi ya. Pada prinsipnya, anak itu menguasai terlebih dahulu kata-kata yang terkait dengan lingkungan terdekatnya. Biasanya seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena ya
dia melihat kata tersebut atau mendengar kata tersebut sering gitu ya. Apalagi ada secara nyata di depannya dia ngelihat ya, wujud dari apa yang dikatakan tadi dia melihat ya, itu pasti akan dikuasai terlebih dahulu oleh mereka. Ya. Anak akan lebih dahulu paham dan mampu mengucapkan kata mama dan mimi daripada kata tas atau lari. Ya, kalau tas kan masih terdengar aneh menurut mereka lah ya. Apalagi lari ya, bagi anak kecil yang belum bisa lari. Ya. Intinya mereka pasti lebih paham terlebih dahulu dengan kata mama dan mimi. Ya intinya itu ya. Mimi kan minum ya. Mama kan berarti ibu gitu ya. Nah, mereka kan sering menggunakan kata ini dulu dibandingkan kata tas atau lari. Ya, bukan berarti mereka tak akan mampu nantinya. Enggak. Cuma kan mereka lebih paham dahulu kata mama dengan mimi daripada tas dengan lari. Ya, karena mama dia lihat tiap hari, mimi ya udah pasti dia lakukan juga ya. Dia juga akan lebih dahulu menguasai kata-kata yang tampak olehnya, yang bisa dilihatnya. Seperti botol, botol bisa dilihat ya sama dia misalnya. Meong, ya. Bukan kata seperti hati. Meong ini maksudnya kucing ya. Nah, jadi dia bisa menguasai kata ini. Gitu ya. Kenapa? Karena dia melihat bendanya. Ya. Kalau seperti kata hati udah pasti ya, hati, keledai. Ya, kan tidak tampak oleh dia keledai ini. Kecuali kita ajak anak kita itu ke kebun binatang terus melihat keledai terus kita kasih tahu keledai gitu ya. Cuma kan itu mungkin momen-momen tertentu saja gitu ya. Nggak tiap hari yang dia lihat. Kalau botol atau meong mungkin bisa tiap hari dia lihat ya. Jadi dia akan menguasai kata-kata yang tampak olehnya. Jadi itu akan dikuasai terlebih dahulu. Ingat ya, dikuasai terlebih dahulu. Bukan berarti dia tidak akan menguasai kata-kata yang lain, tidak. Ya. Jadi apa yang ada di depan matanya itu akan dia kuasai terlebih dahulu kata-katanya. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk banyak berkomunikasi dengan anak. Biar anak itu wawasannya luas dalam kebahasaan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbahasanya dalam berbahasa ibu lah ya. Oke. Kalau kita pasif, lingkungan sekitar pasif ya udah pasti ya. Input yang masuk ke dalam otaknya itu ya bisa dikatakan sedikit ya, sangat sedikit sekali. Ya, itulah kenapa anak-anak itu akan menjadi pasif biasanya. Ya, bukan pasif ya karena nggak ada input. Ya, kalau ada input, besar kemungkinan anak itu akan cepat ngomong. Ya. Kenapa? Karena input bahasa yang masuk ke otaknya itu banyak. Ya. Kemudian, kapan sih masa keemasan pemerolehan bahasa? Gitu ya. Kalau kita berbicara tentang masa keemasan. Jadi intinya itu kapan sih seharusnya anak itu belajar bahasa gitu ya. Jadi masa keemasan pemerolehan bahasa kapan sih masa emasnya mereka itu? Jadi pada usia berapakah anak berada dalam masa emasnya untuk memperoleh bahasa atau masa terbaik untuk memperoleh bahasa ya? Kapan sih? Teori critical period menyatakan bahwa sampai pada usia 5 sampai 6 tahun, ya pakar lain ada yang 11 sampai 12 tahun ya. Otak anak itu masih luwes. Artinya ya pembagian fungsi otak hemisfer kiri dan hemisfer kanan itu ya masih belum ketat ya. Masih belum dibeda-bedakan pakai banget gitu belum ya. Ya, karena secara global itu fungsi keduanya itu berbeda sebenarnya ya. Tapi kan pada anak yang usia 5 sampai 6 atau kalau pakar lain itu mengatakan 11 sampai 12 tahun, hemisfer kiri dengan kanannya itu masih belum ketat ya. Ya. Cuma kalau sudah dewasa itu kan biasanya udah terbagi dianya. Udah terbagi ya, kiri saja, kanan saja. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan di atas ya walaupun masih menjadi perdebatan sebenarnya kapan sih sebenarnya tepatnya seorang anak itu
berada dalam masa keemasan, masih dalam perdebatan sebenarnya untuk memperoleh bahasa ya. Nah, semua pakar setuju bahwa masa keemasan anak itu terjadi tidak lebih dari usia 11 sampai 12 tahun. Tidak lebih. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 12 tahun sih biasanya seorang anak itu akan sedikit mengalami kesulitan. Ini ya, sesudah usia tersebut, usia 12 tahun tadi ya, anak akan lebih sulit belajar bahasa. Lebih sulit bukan tidak mungkin ya. Ya mungkin saja tapi lebih sulit. Ya. Khususnya belajar lafal. Secara pronunciation sih ya. Itulah kenapa kita ini kalau sudah umur 20 tahunan ke atas misalkan saja, baru belajar bahasa Inggris gitu ya. Untuk fasih benar-benar seperti native speakers of English itu rasanya sulit gitu ya. Ya, rasanya sulit ya, bukan tak mampu, mampu saja, tapi sulit. Ya, kenapa? Karena biasanya itu terbawa dengan bahasa yang kita kuasai sebelumnya, ya, bahasa ibu biasanya. Bahkan mungkin hampir tidak mungkin lagi mereka memperoleh keterampilan melafalkan bahasa asing seperti seorang penutur asli ya, native speakers ya. Intinya kan di sini ketika orang yang saya katakan tadi ya, contoh tadi ya, apabila umur 20-an tahun itu baru belajar bahasa Inggris, misalkan saja sepintar-pintarnya dia soal grammar, tapi ketika saat ngomong itu masih kelihatan bahasa aslinya dia, ya. Ya, orang Jawa misalkan saja ya baru belajar umur 20-an tahun bahasa Inggris walaupun fasih, tapi biasanya logat Jawanya itu masih ada. Nggak bisa hilang biasanya seperti itu. Ya, umumnya ya, pada umumnya seperti itu ya. Bukan tidak mungkin, ya, tapi sulit, akan lebih sulit. Ya, bukan tidak mungkin ya, akan lebih sulit belajar bahasa secara lafaz. Ya. Kalau secara grammar memang enggak, saya yakin enggak. Ya, kita berbicara tentang pronunciation-nya ya. Nah, itulah kenapa kita ini kalau sudah berumur 20-an ke atas itu baru belajar bahasa, itu masih terdengar seperti bahasa asli kita secara logat ya. Ya, kita nggak akan bisa terdengar seperti bule pada umumnya. Ya, kira-kira seperti itu. Karena kita sudah lewat masa keemasan untuk memperoleh bahasa. Ya. Jadi pengaruhnya di sana ya. Pengaruhnya ada pada pelafalan ya, atau pronunciation. Biasanya seperti itu. Perlu dipahami bahwa usia keemasan ini ya tidak menghambat anak untuk belajar bahasa, tidak seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, ini ya yang saya katakan tadi ya, pengaruh utamanya hanya terletak pada kemampuan melafalkan saja ya atau meniru bunyi asing. Ya, artinya bunyi bahasa selain bahasa ibunya ya. Ya, logat bahasa ibunya itu biasanya masih akan ada di sana. Ya, anak usia dini sampai 10 tahunan itu mempunyai kelebihan dalam melafal. Ya. Kalau kalian itu ngobrol dengan anak yang di bawah 10 tahun ya, misalkan saja di atas antara 5 sampai 10 tahun ketika kalian ngomong bahasa Inggris dan mereka suka denger bahasa Inggris melalui YouTube, misalkan media YouTube ya sekarang banyak ya. Banyak kan anak-anak kecil zaman sekarang itu yang nonton YouTube, yang hobi nonton YouTube gitu ya. Nontonnya itu yang berbahasa Inggris, pronunciation mereka luar biasa biasanya. Ya, terdengar seperti native speakers, biasanya seperti itu. Ya karena ini tadi anak usia dini sampai 10 tahun itu mempunyai kelebihan dalam hal melafalkan. Ya, ketepatan dia itu untuk menirukan bunyi itu luar biasa untuk anak kecil ya. Anak kecil juga memiliki sikap terbuka biasanya. Ya, sudah pasti mereka tidak takut salah. Ya, yang tentu saja ya sangat mendukung sekali kan dalam pembelajaran bahasa asing. Ya mereka tidak takut salah, yang penting ngomong. Ya, kalau sudah umur 20-an tahun kan kebanyakan kan kita enggak takut salah. Enggak usah ngomong aja deh. Padahal itu penting. Ya. Karena kalau kita nggak ngomong, kapan lagi kita bisa ngomong? Ya. Kapan lagi kita tahu salah kita di mana? Ya. Oke. Jadi inilah pentingnya sebenarnya kita tahu usia keemasan. Ya. Jadi apabila kita tahu biasanya kita akan mendorong anak kita itu
memperoleh bahasa asing itu ya kalau bisa di bawah umur 12 tahun. Ya, karena kalau sudah di atas 12 tahun, untuk melafalkan atau secara pronunciation itu seperti bule gitu, susah, udah susah. Bukan tidak mungkin ya, udah susah. Ya. Kebanyakan orang-orang itu yang fasih berbahasa Inggris, ya, itu biasanya itu sudah kebiasaan dia dari kecil, biasanya seperti itu ya, biasanya seperti itu. Kalau kebiasaan udah dewasa, biasanya secara pelafasan ya itu masih akan uh, terpengaruh oleh bahasa pertamanya dia, ya, bahasa pertama orang orang tersebut. Oke, baik. Sekian materi pembelajaran tentang bahasa ibu dan tahap pemerolehannya. Mudah-mudahan kalian itu dapat memahami gitu ya, dan bisa mengerti apa yang telah dijelaskan tadi, ya, perbedaan antara bahasa ibu dan bahasa ibu gitu ya, dan seperti apa tahap pemerolehannya, kapan sebenarnya masa kemasan anak itu untuk memperoleh bahasa. Tapi apabila masih ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.